Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Aryani Darsono, pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi, struktur, dan aspek kebahasaan pada teks eksplanasi. Nah, target pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan, yaitu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, kita juga hari ini akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi, yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi serta menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, dari teks eksplanasi itu sendiri, apa sih yang bisa kamu pahami? Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai teks prosedur ya. Nah, teks eksplanasi ini merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Pengertian teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Nah, struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini berisi latar belakang kejadian. Struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Proses kejadian ini berisi kronologis, juga berisi penyebab dari kejadian tersebut. Yang ketiga dari struktur teks eksplanasi yaitu berisi ulasan. Ulasan ini berisi komentar atau konsekuensi dari kejadian-kejadian yang terjadi pada fenomena tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan secara terperinci ya. Teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Ini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Struktur teks ini penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence. Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga, struktur teks yaitu berupa ulasan ataupun review. Ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian dipaparkan sebelumnya. Aspek kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Kaidah kebahasaan teks prosedur diantaranya ada kata kerja imperatif, ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, konjungsi penjumlahan, juga ada deskripsi alat. Nah, ini Ibu akan jelaskan satu persatu nih ya, mengenai konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, juga keterangan waktu. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis. Konjungsi kausalitas itu apa ya? Konjungsi kausalitas yaitu kata penghubung sebab akibat, ya.
Jadi kata-kata yang dipergunakan diantaranya ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Sedangkan untuk konjungsi kronologis ini berhubungan dengan waktu. Ya, seperti kata-kata yang dipergunakan, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, eksplanasi ini yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Kata ganti non-persona, kata kerja pasif. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka. Nah, itu bukan ya. Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal atau non-human participation. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut. Ada kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Nah, kata teknis. Dalam teks eksplanasi ini jumpai banyak kata teknis atau peristilahan. Sesuai dengan topik yang dibahasnya, apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang akan muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Bagaimana? Sudah paham dari penjelasan Ibu? Nah, kamu nanti akan menganalisis teks demonstrasi massa yang ada di buku pelajaran halaman 48 sampai 50. Berikut Ibu akan bacakan mengenai teks tersebut ya. Jadi nanti kalian akan coba menganalisisnya. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja, komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi yang merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem. Tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui, karena merasa dibayarkan hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual.
Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, dalam beragam skala, besar ataupun kecil. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar, karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan yang umum yang hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong-il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya menggulingkan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negeri tersebut. Kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa, di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur. Ya, terima kasih. Semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu Ari ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.